untuk mencapai performansi organisasi yang baik. Karena perubahan lingkungan yang cepat tidak dapat diikuti oleh organisasi birokrasi karena sifatnya yang kaku, adaptasinya yang buruk, dan juga responnya yang lambat. Kemudian manajemen. Dalam hal ini organisasi besar yang bersifat birokrasi dan rumit seringkali sulit untuk dikelola dengan baik. Karena tidak ada seorang pun anggota organisasi yang mampu memahami organisasi secara keseluruhan. Oke, kemudian untuk kondisi yang sesuai untuk organisasi yang tidak birokratis. Organisasi berukuran kecil. Pada organisasi berukuran kecil, pengendalian dan pengawasan terhadap keseluruhan organisasi biasanya dilakukan secara individual, pribadi, oleh pimpinan melalui interaksi langsung dengan bawahannya. Oleh karena itu, organisasi kecil tidak perlu birokrasi, dan bila ada pun, birokrasi justru akan menurunkan performansi organisasi kecil karena penghamburan waktu. Kemudian adanya karyawan ahli atau profesional. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang berlangsung lama, para profesional biasanya menginginkan untuk bekerja sendiri tanpa pengawasan yang ketat dan tidak menyukai aturan-aturan birokrasi dan justru ingin bebas berdiri sendiri. Next. Kemudian untuk lingkungan yang tidak stabil. Jika terjadi perubahan lingkungan yang cepat, organisasi akan bersifat organik, fleksibel, dan informasi mengalir secara bebas. Kondisi ini berlawanan sekali dengan karakteristik birokrasi di mana organisasi bersifat kaku dan teratur. Oleh karena itu, birokrasi memang tepat untuk diterapkan dalam lingkungan yang tidak stabil ini. Tidak sesuai. Birokrasi tidak sesuai. Ya. Kemudian untuk kemunduran atau decline. Penyebab kemunduran organisasi diantaranya adalah adanya atrofi organisasi, yaitu atrofi terjadi apabila organisasi sudah tua. Dan vulnerability, yaitu organisasi tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan lingkungannya. Kemudian kehilangan legitimasi, karena ada dua hal yang menyebabkan kehilangan legitimasi dalam hal ini, yaitu karena produk yang dihasilkan tidak dihargai masyarakat. Kemudian produk yang dihasilkan juga bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Misalnya tidak sengaja menjual roti beracun, konsumen muntah-muntah. Oke, kemudian penyebab kemunduran organisasi berikutnya adalah entropi lingkungan. Yang dimaksud dengan entropi lingkungan di sini yaitu suatu kapasitas lingkungan berkurang dan menjadi miskin, sehingga tidak mampu lagi mendukung keberadaan organisasi. Next. Kemudian bagaimana cara menanggulangi kemunduran organisasi tersebut? Kemunduran merupakan perubahan yang tidak diinginkan, tetapi kadang terpaksa dihadapi dengan cara mencoba untuk membatasi kerugian, yaitu dengan melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi. Cara untuk menyelesaikannya yaitu dengan inovasi, berusaha menemukan cara yang lebih tepat atau efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang langka pada lingkungan. Oke. Jadi kesimpulan dari kegiatan belajar 4, modul 4, kegiatan belajar 1, 2, dan 3, bahwasanya organisasi birokrasi bisa memberikan kinerja yang baik apabila digunakan pada situasi yang sesuai. Pada jenis situasi yang tidak sesuai, kinerja organisasi birokrasi cenderung memperburuk keadaan organisasi tersebut. Oleh karena itu, sampai sekarang terdapat kelompok yang mendukung maupun mengkritik organisasi birokrasi. Jadi dalam arti ada yang pro dan kontra gitu. Organisasi yang mengalami kemunduran ternyata bisa disebabkan oleh alasan yang muncul dari dalam organisasi atau kondisi dari lingkungan. Oke. Demikian kiranya presentasi dari modul 4 yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin. Karena kita terbatas waktunya, kalau ada pertanyaan langsung Facebook mereka. Oke, kalau ada pertanyaan langsung inbox. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, selanjutnya.
Back. Escape. Yang mana sih? Di PowerPoint-nya. Modul berapa? 7. Di from. Di set. Di apaan tadi? Duduk bukan di home juga. Delay slide. Bener. Dah. Penjelasannya dipersingkat aja ya. Ya, sip. Ini nih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ya? 7. Kelompok 7 mau menjelaskan tentang modul 7 tentang sentralisasi. Terdiri dari saya sendiri, Bu JJ sama Mbak Samsiatul Muzayana. Maksud saya Mbak Jueria. Jueria Hidayatullah. Mbak Jueria atau enggak Syarif Aditullah. Ya, nama Facebooknya. Pertama kegiatan belajar 1 yaitu tentang definisi sentralisasi. Sentralisasi menunjukkan tingkatan di mana keputusan dipusatkan atau dikonsentrasikan dalam organisasi. Sentralisasi juga menunjukkan derajat tersebarnya kewenangan untuk mengambil keputusan dan bukan penyebaran organisasi secara geografis. Berbagai kondisi pemahaman mengenai sentralisasi antara lain. Pertama, sentralisasi hanya berkaitan dengan otoritas formal dalam organisasi. Kemudian kebijakan perusahaan bisa membatasi desentralisasi. Ketiga, sentralisasi seringkali diartikan sebagai pengambilan keputusan yang dikonsentrasikan di suatu titik atau di suatu titik itu sama saja dengan diartikan sebagai seseorang atau satu unit, satu tingkatan hierarki. Kemudian teknologi informasi yang terus-menerus memantau keputusan-keputusan yang bersifat desentralisasi bisa dimanfaatkan untuk menerapkan pengendalian yang bersifat sentralistik. Kemudian pengendalian input informasi oleh bawahan bisa membuat pengambilan keputusan yang sentralistik menjadi bersifat desentralistik. Dari kelima kondisi tersebut maka dapat disimpulkan pengertian sentralisasi yaitu derajat atau tingkatan konsentrasi yang diberikan kepada pemegang otoritas resmi baik berupa individu, unit, bagian ataupun tingkat hierarki. Biasanya tingkat hierarki yang posisinya lebih tinggi dalam organisasi untuk memiliki kebebasan dalam menegakkan pilihan keputusan sehingga karyawan dari tingkatan hierarki yang lebih rendah dalam organisasi hanya memiliki kesempatan yang minimal untuk memberikan masukan atau input terhadap tugas yang harus mereka kerjakan. Permasalahan pengertian sentralisasi akan dapat dihindari yaitu sentralisasi hanya berkaitan dengan struktur resmi organisasi dan sama sekali tidak berkaitan dengan organisasi informal. Yang kedua, sentralisasi dinyatakan mengatur kebebasan suatu posisi dalam mengambil keputusan. Kemudian sentralisasi dinyatakan sebagai konsentrasi pengambilan keputusan pada satu titik. Keempat, corak pengelolaan informasi yang dijalankan dalam suatu organisasi bisa meningkatkan kemampuan pimpinan puncak untuk melakukan pengendalian walaupun pengambilan keputusan tetap merupakan hak tingkatan hierarki yang rendah.